wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Absek. Rumahnya Absek. Oke, episode kali ini episode seru nih. Ini episode para hujan. Ya. Jadi di sebelah kita ini ada adik-adik kita yang masih hujan. Pertanyaannya adalah kenapa masih hujan, tapi nanti kita bahas lebih tuntas. Nama saya Gama dari Bandara Juanda. Umurnya udah 29 tahun. Ya, status Single complicated ya. Kenalkan, nama saya Frans dari Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Usia 29 tahun. Status segera menikah. Apa? Segera menikah. Ya. Perasaan segera menikah itu udah dari 5 tahun yang lalu. Oke. Saya Benny Firmansyah, saya berasal dari Bandara Patimura Ambon. Umur saya 22. Status single. Halo, nama saya Jan Muringka dari Bandara Udara Samratulangi Manado. Umur 55 tahun. Status Single. udah single. Oh. Dan saya sebagai pengawal para budak ini akan ditemani oleh saya. Nama saya Arif Sirajudin dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Yang dalam episode kali ini akan menjadi penasihat perkawinan. Penghulu bagi yang kiri. Oke, dan masih bersama saya Doni Sudaryono, VP Security. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan nih dari para teman-teman saya di luar sana. Kenapa kok anak buahmu senang membujang itu kenapa? Dan padahal setiap hari ketemunya penumpang ya banyak yang cantik-cantik, ya kan? Airport security juga banyak yang cantik-cantik. Pramugari lewat-lewat juga cantik-cantik. Sebenarnya kalian kenapa? Ayo, dijawab dulu. Dari siapa? Oh, dari Gama ya. Kalau pertanyaannya kenapa, kami sengaja kebetulan Pak, saya sama Fran ketua kakak Mas. Ya. Janjian. Kita emang dari awal masuk sudah janjian ya. Wadah. Pertama kamu ditempatkan di mana? Di Juanda, Pak. Kamu Di Ambon. nggak mungkin kan? Cuma kebetulan pada waktu kita pendidikan kita memang Satu kamar. satu barang lah, satu kamar. Jadi kita emang Apakah kalian? Enggak. Terus. jadi emang sengaja kita Fran, ayo mungkin ya kita emang udah janjian bahwa ya, mungkin kita nikah nanti apa ya Pak? Tahunnya mungkin kita sama lah. Enggak, tanya angkatan Rino gimana bro? Bohong. Ada angkatannya di belakang. Jadi tempat publik harus benar-benar. Gimana? Kalau saya punya alasan. Ya, lanjut. Kan saya penumpang. Sebentar dulu. Tolong produser. Saya minta tisu dong. Saya minta tisu. Produser. Jangan. Gak apa-apa masuk. Ini adalah pertanda jawabannya Gama. Rekayasa. Jadi kalau harus sama ya. Harus sama. Di bawah mata. Jadi kalau saya kebetulan penempatan pertama kan ya sedikit jauh ke timur gitu. Iya. Ya, saya agak susah mencari di sana. Gitu. Jadi kebetulan juga tahun 2019 kan saya dipindahkan. Jadi saya baru mulai mencari di barat. Oke, Anda ditempatkan di Ambon pertama. Kamu di mana, Ben? Ambon. Apakah di sana nggak ada orang cantik? Nah, saya ketularan, Pak. Saya ketularan, Pak. Tetap sama, banyak penumpang cantik, banyak loh. Ini kode minta pindah ya?
Kemudian diserap. Ketularan mejanya. Ketularan mejanya. Kebetulan saya di meja Mas Fran, jadi ketularan semua. Oke, terus rencananya gimana? Apa sekarang posisinya gimana? Rencananya sih ya tahun ini minta doanya semua. Perasaan kamu ngomong begitu di tahun 2007 ketika ketemu saya. Iya betul sih, karena mungkin belum dikasih sama Tuhan. Iya. Jadi ini lagi menunggu. Iya. Siapa tahu ada yang datang gitu. Waduh. Oke, berarti memang sedang mencari ya? Iya betul. Oke. Ben, gimana Ben? Kalau untuk pribadi saya, alasan kenapa saya masih sendiri mungkin karena masih fokus untuk berkarir, karena masih muda, 22 tahun. Jadi masih memantangkan diri dulu sebelum mempersunting seorang perempuan jadi istri. Ilmiah. Ini agak susah dibedah. Kalau Om Jan gimana Om Jan? Berapa tahun nih sudah sendiri? Sendiri udah 10 tahun. Bisa resmi sudah 9 tahun. Wih. Tetapi itu dari negara. Oke, ya. Dari keyakinan kami Ya. tidak. Ya. Karena agama kami tidak memesak, tidak mencerai. Itu dari agama. Ya. Karena terkait keyakinan, Ya. maka sampai saat ini mantan belum menikah itu menjadi persoalan. Iya. Asalnya cuma itu sederhana. Kalau dia sudah menikah mungkin baru saya bisa menikah lagi. Nah, ini kebetulan di sebelah saya ini ada dari pakar agama juga. Iya. Gitu. Pakar pernikahan juga. Iya. Semuanya gitu. bisa. Oh iya, makanya gimana menurut Pak Haji? Ya, ini fenomena jomblo nih cerita. Fenomena jomblo. Kadang-kadang kalau orang yang belum menikah ini banyak alasan. Iya. Alasannya macam-macam. Belum mampu lah, belum siap lah. Ya. Padahal soal menikah ini bukan soal mampu atau tidak mampu. Nah, ini adalah soal berani atau tidak. Nah, Ini kan diperlukan keberanian. Ya. Jangan kita ini selalu melempar permasalahan kepada wah ini sudah takdir saya. Ya. Kita kan diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk berusaha. Ya. Manusia berusaha, Tuhan yang menciptakan. Ya. Jodoh sebenarnya tidak lari kemana. Jadi rezeki jodoh itu tidak lari kemana. Saya benar, tapi saingan di mana-mana. Iya. Sulit. Itu juga benar, saya juga ngalami. Jadi benar kata Pak Haji. Jodoh itu nggak lari kemana. Buktinya jodoh lari ke saya. Itu untuk Pak Ian tadi agak berat sih, karena kan hubungannya dengan keyakinannya. Kalau yang untuk tiga-tiga itu, ini gimana nih? Ya, saran saya jangan menunda-nunda. Ya. Tapi yang jelas ada perencanaan. Ya. Kata orang bijak, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Iya. Nah kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah mau cari wanita yang sempurna. Itu akan sulit. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan wanita yang sempurna. Karena apa? Karena diri kita juga tidak sempurna. Nah ketidaksempurnaan pada wanita kemudian digabungkan dengan tidak sempurna pada diri kita, digabungkan ada yang saling melengkapi. Kalau Pak Haji tadi kan bilang gagal dalam perencanaan, Sama halnya merencanakan kegagalan. sama aja merencanakan gagal. Kalau Om Yan sekarang kegiatannya selain airport security apa? Pelatih sepak bola. Nah, Coach. ada yang lebih bagus kalau menurut saya saran. Om Yan ini harusnya tepat menjadi perencana perkawinan. serius. Wedding organizer. Iya. Wedding organizer. Karena kata-kata Pak Haji tadi, gagal dalam perkawinan sama saja merencanakan perkawinan. Ini kan banyak teman-teman saya itu anak buahmu tuh usianya udah angkat mepet tuh 29 tahun. Jadi terutama berdua ini Gama sama Frans. Banyak yang tanya-tanya saya, apalagi kasus kemarin mahasiswa Inggris kan. Ya. Jangan disamakan. Lu bukan. Saya yakin.
Tapi ada cerita di balik layar bahwa saya itu pernah ngajukan salah satu calon kepada Gamal. Ya menurut saya lumayan lah, angkanya 7,5. Ya nggak jadi juga ya. Kenapa ya? Ya mungkin pada waktu itu memang belum fokus dan untuk Wah. ke arah situ. Mungkin kalau saat ini ditawarin mungkin ya. berharap. Masih berharap penawaran. Tapi sebenarnya sudah punya atau belum? Ini dilihat publik ya, jadi nanti kemungkinan pacar pun lihat. Ya ini kalau jawaban jujur memang belum kan. Oke. Mereka lagi fokus belajar Iya. untuk apa ya? Ya tadi mungkin sama kayak si ini untuk benar fokus karir dulu dan sama mungkin ada beberapa pekerjaan yang lain akhirnya ya apa ya untuk memikirkan pasangan mungkin akhirnya ke nomor yang kesekian. Sekarang kalau fokus karir, kamu ketika diangkat pegawai itu usia berapa? 2008. Ya mungkin usia sekitar 8 dong, kalian kan Cap pegawainya. Anda, kalian kan umur 19 tahun ada. 19, sekarang 29. 29. Ya masa mikirin karir 10 tahun? Coba ayo, alasan mana lagi sekarang? Ya. Kalau kamu gimana, Pak? Kalau saya sudah ada Terus? 2 lagi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi salah satu permohonan saya ke produser itu sebenarnya menjebak kalian supaya tidak banyak korban-korban lain. Kalau kalian memang mau serius-serius di sini ya kan? Enggak, Gimana? saya sudah ada. Ya. Cuma memang karena kan baru kenal. Iya. Kebetulan saya pindah ke Jogja, baru berkenalan. Jadi ini masih dalam proses perkenalan yang lebih dalam lagi ke keluarga seperti itu. Kalau 2 ya 1 jangan. Terus ditanya. Kerja lagi dia berarti suri. Gimana tadi? Udah ditawar Gamal sih. Kalau gimana terakhir? Dia sebenarnya kayaknya yang nggak jujur. Karena serius, Mas. Ya? Serius. Karena kalau saya aja bisa 2, dia harusnya bisa 3 atau 4. Lu belum tentu. Belum tentu benar. Belum tentu. Gitu ya? Siapa tahu 6. Iya. Iya kan? Ben, kalau kamu gimana, Ben? Dengar kamu punya pacar pramugari, Ben. Terus, ayo. Itu masa lalu, Pak. Wah, masa lalu. Orangnya nonton loh. Ya nggak apa-apa, Pak. Baru kemarin Pak Doni ketemu. Ya. Nggak betul masa lalu. Kemarin pas datang cuma sebagai teman. Iya. Jadi cuma teman ya nemanin nongkrong aja, terus sama ngajak ke tempat wisata itu aja sih. Kenapa kau bawa kunci hotel? Aduh. Enggak, maksudnya waktu itu apa namanya booking kamar sendiri. Oh, iya. Dia sama temannya, saya sendirian. Terus Siap. Oke. Seru. Om Yan gimana Om Yan? Kalau Om Yan sekarang fokus ibadah. Sementara kalau sekarang sih buat CV persiapan mesti ibadah saya lah yang dapat diceritakan itu. Iya. Jadi pada saatnya nanti ceritakan kalau terkait jodoh yang mau pasangan. Wih, dalam sih. Ini susah ini dibongkar ini. Ya harapan saya Om Yani ya tidak sendiri lagi. Iya. Amin. Jadi ada pasangan untuk saling berdiskusikan. Saya nggak setuju. Oh saya mau sendiri, saya mau fokus ke karir. Nah, cukup. Memangnya kalau nikah menghambat karir. Nah justru kalau kita punya pasangan itu saling melengkapi. Nah, yang tadinya kita hanya berdoa sendiri. Nah ini ada pasangan yang mendoakan karir kita. Nah, saya udah berkeluarga, saya kuliah malah S2. S1, S2 lanjut. Nah itu saya dalam kondisi berkeluarga. Jadi istri ini sebagai motivator juga untuk kita bisa maju. Artinya di belakang suami yang sukses ada seorang istri yang luar biasa. Wih, top sekali. Di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang kuat menderita.
mau minta pendapat Pak Haji lagi deh. Laki ini biasa menyesal, nggak pernah puas. Iya. Ya. Saya sudah survei ke beberapa laki-laki, nggak ada yang membantah pernyataan dan pendapat saya. Terlambat menikah menyesal. Menyesalnya kenapa? Di saat kita sudah menjelang pensiun, karena kita ini pegawai, ada batas masa dinas. Berbeda kalau pengusaha nggak ada batas dinas. Kita udah pensiun, anak masih membutuhkan biaya pendidikan, biaya sekolah dan sebagainya. Di situ penyesalannya. Tapi kalau cepat menikah, juga ada juga yang menyesal. Di satu saat tertentu ditemukan dengan wanita yang sesuai dengan idolanya. Aduh, saya terlambat ketemu ya. Tapi apapun itu, karena istri kita ini sudah merupakan amanah dan titipan dari Tuhan, itulah yang terbaik. Ada satu yang membuat saya khawatir. Ketika ini yang sebelah kiri, terutama yang dua nih ya, kan angkanya usianya itu sudah mendekati angka warning. Saya khawatir kalau mereka menyesal ketika yang dinikahi, ketika malam pertama, ternyata laki-laki juga. Kita masih bisa ya. Bisa, kalau untuk seperti itu bisa ya. Bisa. Masih kelihatan. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya di era sekarang ini ya, laki-laki ini mahal. Kenapa laki-laki ini mahal? Ini survei ya, ini mohon bukan berarti saya mau merendahkan wanita, tidak. Hasil survei jumlah laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan. Dari jumlah laki-laki ini yang lebih kecil daripada jumlah perempuan, itu sekian persen LGBT. Gitu. Artinya laki-laki dengan laki-laki menambah persentase. Ya, sekian persen, nambah persentase lagi. Jadi semakin mengecil. Terus kemudian selain gay, penggunaan narkoba. Terus ada yang dalam tahanan kasus kriminal, ada pengangguran. Nah ini orang baik-baik sudah bekerja, peluang untuk itu besar sekali, ya kan? Nah, tapi saya masih berpikir positif, Pak. Beliau ini orang baik-baik, selalu berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, berilah saya wanita yang terbaik. Mungkin wanita terbaik itu belum dapat, masih dalam proses pencarian. Belum berakhir. Atau berarti yang sekarang itu bukan terbaik menurut? Nah, dia sendiri harus. Nah, ini sekarang nih nasihat kita yang saya kasih pertanyaan. Tadi kan komparasi antara jumlah laki-laki dan satu banding berapa sih? Ya, kalau angkanya saya belum pasti, tapi yang jelas jumlah statistik. Iya. 1/2 berarti. Dia sudah tahu ternyata. Kita belokkan lagi pertanyaan. Oke, jadi Pak Yan, Pak Adi, semua ya. Salah satu konsep ke rumah Afsek kali ini sebenarnya ingin mendorong lah biar yang dua orang itu segera, kalau dia dua-dua lah masih ada 3 tahun lagi, tapi yang 2 orang itu segera lah satu membantu mereka, karena ketika ini disiarkan ya mudah-mudahan yang terbaik tadi langsung muncul. Yang kedua, saya melindungi orang-orang di sebelah sana gitu. Jadi kalau ada yang dikasih janji-janji sama mereka, dikunci gitu kan. Saksinya semakin banyak. Gak bisa. Takutnya begitu ini share, teman-teman satu ruangan saya komen, Pak. Iya. Takutnya ya komennya nggak aneh-aneh. Terutama Rafli ya. Dia satu orang tapi sudah menyana kan. Nah iya, itu komen membangun namanya. Kalau kalian ingin menjadi yang terbaik, kalian harus open dengan komen-komen atau kritikan-kritikan yang membangun. Jangan kalian hindari. Siapa tahu kritikan mereka benar. Kayak ini nih posisimu nih, kamu khawatir, kamu takut. Berarti benar komennya dia. Ayo. Cuma komentarnya Rafli itu makanya kenapa sampai sekarang kita juga belum lebih itu karena pengaruh Rafli juga. Tidak bicara. Aman bro. Oke,
Jadi itu ya, mudah-mudahan dari dua sisi ini segera ya siapa tahu jodohnya dari Masek loh ya. Habis ini ada yang komen mau dong Om Gama nomor teleponnya ya, namanya Gama Samani ya, iya. Bapaknya teman saya dulu. Kemudian Frans ya, jadi serius keluarganya, jadi ini udah serius nih Frans ya. Benny kalau ada pramugari nonton terus kepingin lagi ya, saya tahu kan. Pak Haji nggak berani saya ya. Om Jan sukses sama usahanya ya, baru ya. Coba Om wedding organizer tadi Om. Mungkin itu aja ya, cukup. Siap. Terima kasih atas candaannya malam ini. Sukses untuk semua dan jangan lupa subscribe dan komen kepada para bujangers ini. Jangers. Dan tonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Ini serius, ini mau dari Dari kesempatan sekian ini orang baik-baik itu jumlah laki-laki baik itu sedikit. Sangat mahal laki-laki. Ada lanjutannya. Inilah jalan Islam itu di keyakinan kami Pak. Makanya kita diizinkan berpoligami. Itu yang mau datang kok tadi. Itu mau datang kok. Laki-laki yang mampu itu punya pertanggungjawaban terhadap wanita-wanita yang itu Pak. Karena nggak ada yang bisa. Ketika mereka masuk neraka ditanyakan langsung boleh nggak ya? Takut sama istri. Kalau lebih takut sama istri sama Tuhan.